Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Leonita Aprilia Yusuf, Stambuk F131200020 dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan dari materi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu dari bidang nilai kemanusiaan. Pancasila digali dan diambil dari budaya Indonesia itu sendiri. Maka Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itu sebabnya Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya itu sendiri. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Nathanegoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjasomantri yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Nah, dalam penjelasan kelompok kami secara spesifik akan membahas Pancasila dalam nilai kemanusiaan sebagai dasar perkembangan ilmu. Perkenalkan, nama saya Priscilia Kenta dengan stambuk F131200018 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Makna kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu: pertama, kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan akan hal asasi manusia. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaan. Yang keempat, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Yang kelima, memunculkan sikap tenggang rasa dan tempo selera dalam hubungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto Tore, Stambuk F131200011 dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan materi pengembangan IPTEK. IPTEK merupakan akronim dari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Kemudian ilmu adalah cara untuk mengetahui yang didasarkan pada tafsiran manusia atas dasar riset dan metodologi ilmiah. Kemudian pengetahuan adalah apa-apa yang diketahui yang berasal dari sumber manapun dan kita peroleh dengan cara apapun. Dengan pengamatan indera terjadilah sentuhan pengamalan antara indera manusia dan objek yang konkret. Jadi, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan mengenai suatu hal tertentu yang merupakan kesatuan metodis, sistematis, dan memberikan kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang koheren tentang sesuatu bidang tertentu dari kenyataan. Perkenalkan, nama saya Faratul Hasana, NIM F131200013 dari kelompok 2. Nilai kemanusiaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 1. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan lainnya. 2. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. IPTEK adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. IPTEK harus dapat diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan IPTEK. Perkenalkan, nama saya Cahaya Intan Kamila, Stambuk F131200015 dari kelompok 2. Jadi saya akan membahas contoh nilai-nilai kemanusiaan beserta fungsi manusia dalam perkembangan ilmu. Yang pertama yaitu contoh nilai-nilai kemanusiaan.
yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keenam, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian yaitu fungsi manusia dalam perkembangan ilmu. Dapat kita ketahui bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang dan kesempurnaan baik secara fisik maupun rohani. Dengan dibekali dengan hal itu, maka fungsi manusia terhadap ilmu adalah menemukan, mengembangkan, dan menciptakan. Kemudian mengevaluasi terhadap ilmu yang didapatnya melalui proses berpikir yang alami dan sistematis. Dengan pemikiran seperti itu, manusia bisa membagi atau memetakan suatu ilmu dengan spesifikasi tertentu yang berkembang saat ini dan sudah dimanfaatkan oleh manusia. Nama Jihan Afila Esmentemas, Tambuk F1312016. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ilmu bagi kemanusiaan. Ilmu pada dasarnya mengungkapkan sebagaimana adanya hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif untuk kita yang mengambil suatu keputusan yang menurut dirinya menjadi keputusan yang terbaik. Akan tetapi, hakikat kebenaran pastinya akan dimanfaatkan oleh manusia secara utama karena sifat daripada kebenaran yang mengungkap pada waktu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus sikap beradab, karena iptek ialah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Jadi, gunakanlah iptek dengan sebaik mungkin, jangan untuk disalahgunakan untuk hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rafifa Nurafia, Stambuk F131252 dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh iptek terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Sistem industri yang telah menyatu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjalani suatu lompatan yang mutatif. Bila dibandingkan dengan industri rumah tangga dan industri desa, orang-orang Yunani dan Arab dulu bermatematika dan berdiskusi ilmiah tentang gejala-gejala alam, hukum-hukumnya, dan rahasia interaksinya. Demikian juga orang-orang Cina yang meledakkan mesiu dan kembang api. Mereka melakukannya demi kecintaan pada pengetahuan murni. Dengan demikian, kebahagiaan hati yang melonjak karena suatu rahasia alam yang terungkapkan. Perkenalkan, nama saya Susanti Sarunda, Stambuk F13120014. Saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh iptek terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Hukum-hukum alam dan ilmu pengetahuan murni diubah menjadi pengetahuan terapan, menjadi teknologi, dioperasionalkan menjadi industri, dan dilindungi oleh suatu sistem politik dan suatu kekuatan militer tertentu. Demi pemasarannya yang struktural harus dimanfaatkan menjadi manipulasi dan eksploitasi di seluruh dunia. Tetapi dunia barat sesudah abad-abad pertengahan dengan rasionalisme dan suatu ideologi yang tidak berasal dari ajaran nenek moyang mereka dan tidak berasal dari ajaran agama mereka, tetapi berasal dari suatu khas tertentu, yakni segugus unsur kualitatif yang berupa prinsip pemanfaatan, lalu tumbuh menjadi suatu manipulasi dan eksploitasi berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti mesiu yang digunakan pada meriam-meriam perang dan astronomi yang digunakan untuk menentukan jalan perdagangan. Perkenalkan, nama saya Rahmatian Syekh Mahmud, Stambuk F13120012. Kehidupan manusia digambarkan menjadi cerah dalam zaman Aufklärung dengan variasi orientasi dan inspirasi, kini secara totaliter dan represif
diarahkan kepada suatu tujuan, yakni kelestarian dan kejayaan kapitalisme modern. Dimensi-dimensi lain ditekan karena tidak sesuai dengan tujuan utama tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan dengan lancar karena teknologi modern mampu memberikan kepuasan semua kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan memasukkan motivasi serta peraturan yang tampaknya rasional. Dalam situasi demikian itulah maka manusia bersikap pasif dan reseptif dan tidak mampu lagi menuntut perubahan. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, Stambuk F131-20017 dari kelompok 2. Akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya. Dalam kehidupan yang serba teknologi ini, manusia dapat mengalami alienasi. Manusia tidak lagi hidup secara langsung dan bebas dengan lingkungannya, tetapi secara berangsur-angsur hidup dikelilingi oleh teknologi, organisasi dan sistem yang diciptakan sendiri. Memang berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat bangkit dari tekanan berat alam yang selalu mengganggunya. Akan tetapi, secara sistematis mulai tergantung pada hasil ciptaannya dan organisasinya. Dominasi alam dapat dilepaskan, tetapi teknologi dan birokrasi bangkit dengan dominasi dan kekuatannya yang dahsyat, menguasai dan menjadikannya tergantung dan lemah, kata Jurgen Moltmann. Nama saya Trimakfira Adurufin, Stambuk F131-219 dari kelompok 2. 11. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan merupakan suatu peristiwa atau runtutan peristiwa, ancaman kritis terhadap kesehatan, keamanan, dan keberadaan atau eksistensi suatu komunitas atau suatu kelompok besar dalam suatu wilayah luas. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk Indonesia, ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Untuk memahami gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian itu, maka kehadiran filsafat ilmu dan nilai kemanusiaan berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar ilmu tidak menjadi bumerang bagi kehidupan umat manusia.